Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah, selalu dihindari dari wabah COVID-19 ini. Mari bersama-sama sebelum mulai belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak sudah memberikan 4 materi ya. Sebelumnya Bapak memberikan 4 materi yang mana dari mulai awal pengenalan kita tentang serat, proses seratnya, habis itu kegunaannya apa segala macam nanti Bapak jelaskan, dan ini rangkumannya ya. Untuk tugas yang kemarin ada sebagian anak-anak yang cukup bengal ya atau malas ya untuk melihat video saya. Sudah beberapa kali Bapak sampaikan, tolong dilihat video saya sampai selesai, karena di sana di dalam video saya di situ ada himbauan dari saya ya, yang saya bilang ada PR. Kemarin seperti video yang kemarin itu Bapak sampaikan, tolong nanti karena kita hari Sabtu berarti sampai hari Rabu, karena di Rabunya itu libur berarti sampai hari Kamis. Harusnya kan kita bisa kumpul itu Senin Selasa gitu ya. Kita udah buat itu Senin Selasa, Rabu libur, Kamis jangan di Kamis juga seperti itu ya. Kalau bisa begitu ada tugas sehari 2 hari kerjakan. Jangan nanya lagi di grup, Pak jam berapa Pak ngumpulnya, hari apa Pak. Itu kan berarti anak-anakku sekalian tuh tidak melihat apa yang saya sampaikan di video saya yang kemarin. Oke, baik ya, ini kita sedikit saja. Di sini kita masuki materi terakhir untuk yang di bab 1 ya, dimana kita akan pelajari atau menyimpulkan produk dan proses kerajinan bahan serat. Ini hanya sebagai kesimpulan saja ya, dimana materinya hari ini tuh yang pertama itu syarat perancangan produk kerajinan, yang kedua ada proses perancangan produk kerajinan, yang ketiga ada produk kerajinan serat tumbuhan dan serat hewan, yang keempat ada kemasan produk kerajinan bahan serat. Nah, yang pertama ini kita ketahui bahwasanya yang materi-materi sebelumnya di mana ada syarat-syarat perancangan produk kerajinan tersebut. Di sini ada 5 syarat-syaratnya, yaitu ada kegunaannya ya, kenyamanannya, keluasannya, keamanannya, dan keindahannya. Nanti kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, di mana kegunaannya ini berguna. Kita membuat sesuatu itu yang berguna, yang bermanfaat gitu ya. Harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai fungsinya ya. Yang kedua ada kenyamanan. Produk yang baik itu adalah produk yang apabila dipakai orang merasa enak dan nyaman, tidak gatal-gatal, tidak kasar bahannya ya. Nah, seperti itu. Yang ketiganya bisa yang keempat ya. Yang ketiganya nanti belakangan. Yang keempatnya ada produk kerajinan harus aman, tidak boleh membahayakan pemakainya. Dia tidak kasar, tidak. Kadang kita kalau beli sesuatu itu contohnya barang-barang yang kalau dipakai bisa lehernya gatel atau keras gitu ya. Nah, seperti itu berarti tidak nyaman. Sedikit contohnya saja. Yang kelima ada keindahan, beauty atau packagingnya bagus, dilihat orang enak, menarik, membuat harganya semakin tinggi ya. Produk tersebut harus memiliki daya tarik yang lebih dibanding dengan benda lainnya. Nah, yang kedua ada proses perancangan produk kerajinan. Proses perancangan produk kerajinan tersebut
di sini ada 8, ada tentukan bahan dan jenis kerajinan. Tentunya sebelum membuat sesuatu bahan kita harus meneliti dulu apa ya harus kita buat dulu plannya itu ya. Setelah itu bahan dan jenisnya apa. Misalnya mau buat dari stick ya, stick itu berasal dari serat juga ya, dari kayu ya, stick misalnya. Nah setelah itu mau kita apakan ini ya, nah, kita harus punya plan gitu ya, intinya. Yang kedua ada penggalian ide berbagai sumber. Nah banyak sekali sumber-sumber yang dapat kita bisa melihat di YouTube, di website, di buku dan sebagainya ya. Dan di era sekarang ini sangat mudah sekali untuk belajar ya. Yang ketiga ada membuat beberapa sketsa. Contohnya kalau bikin baju itu biasanya kalau desainer itu pakai koran dulu ya, digambar dulu, habis itu dipola, diatur polanya, atau digunting ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ibunya tukang jahit mungkin lebih paham dia. Yang keempat itu ada pilih yang terbaik bahan tersebut gitu ya. Yang kelima ada siapkan alat dan bahannya. Kalau kita mau bikin ini alatnya seperti ini. Nah, banyak kemarin udah sempat saya sampaikan di materi-materi yang break kemarin ya. Ada pembuatan produk kerajinan, ada evaluasi, produk itu dievaluasi bagus atau tidak, cantik atau tidak dan sebagainya. Setelah itu direvisi lagi ya. Yang ketiga ada produk kerajinan serat tumbuhan dan serat hewan. Bahan serat tumbuhan biasanya diolah serat tumbuhan tersebut cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung ya. Nah di sini ada teknik yang digunakan bisa jadi anyaman atau tempel atau jahit. Nah biasanya kalau daun-daun itu kalau misalnya sinar matahari tidak ada itu bisa digosok aja, bisa pakai setrika, bisa seperti itu agar mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita gitu ya. Nah, contoh tersebut di sini ada 4, bisa buat dompet, topi, tempat lampu, tikar ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ada serat pandan ya yang sudah dikeringkan, setelah itu menjadi produk tas ya yang sangat baik. Nah, kalau bahan serat hewan biasanya cara pengolahan bahan serat tersebut dengan beberapa tahap pengolahan, yaitu pengukurannya, pembersihan, pengeringan, kemudian dipintal ya. Nah, produk tersebut bisa dihasilkan dari bulu, sering diolah dengan teknik tenun ya. Contohnya tuh domba ya biasanya. Nah, bulu domba. Nah, bisa dibuat kerajinan serat hewan ini ada shawl, ada baju hangat, rompi, sepatu dan tas. Nah, ini contohnya dari domba ataupun dari anunya ya, kulitnya ya, apa namanya, bulunya ya. Nah, sampai menjadi jaket ataupun rompi anti dingin untuk penghangat ya. Yang keempat ada kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan ini atau packaging ini membuat orang merasa nyaman, terlindungi dari sinar matahari yang buat bahan tersebut rusak ya. Tentunya seperti itu. Kemasan berkaitan dengan penyajian sebuah produk dan menjadi bagian penting dari sebuah karya. Nah, di sini ada 5. Yang pertama untuk menjual, yang kedua untuk melindungi, yang ketiga untuk memudahkan penggunaan produk, yang keempat memperindah penampilan produk, dan yang kelima meningkatkan daya jual. Kalau sudah kita lihat barang tersebut di dalam etalase, tentu harganya jauh lebih mahal dibanding dengan harga-harga barang yang ada di pasar. Ya, jadi packaging itu menentukan kualitas barang tersebut. Berarti dia standar bagus ya. Nah, adapun tugas saya tolong diingat, ini tolong ditonton, anak-anakku jangan bertanya lagi nanti ya. Karena murid Bapak itu mau 300 orang. Kalau semuanya masing-masing itu menjapri Bapak, waduh itu sampai bawah itu nggak bakal Bapak baca ya. Bapak pusing juga itu, tangtung bunyi semua WhatsApp itu ya. Nah, makanya kalau mau di grup aja. Jadi enak Bapak, oh ini kelas berapa, ketahuan itu. Oh ternyata ini kelas 7B ya, atas nama ini, enak Bapak catat ya. Tapi kalau japri ndak ada kelasnya, namanya nggak tahu, bingung kan Bapak. Nah, ini tugasnya untuk membuat produk kerajinan.
buatlah sebuah karya kerajaan dari bahan dasar serat tumbuhan ya. Serat tumbuhan tadi bisa dari serat hewan ya, tapi serat tumbuhan aja lah yang lebih mudah didapat ya. Contohnya dari tadi daun nipah, daun pandan ya, bisa jadi serat, bisa dari stick juga bisa ya, contohnya seperti ini. Nah ini ya contohnya, tapi yang bagus bikinnya, jangan nggak bagus, kalau ini nggak bapak nilai nanti ya, contohnya ya, nggak bapak nilai nanti jadinya. Nah harus bagus ya intinya itu. Nah ini beberapa contohnya saja ini ya, cantik, kalau bisa di warnain biar kelihatan cantik ya. Nah contohnya seperti ini. Oke, nah ini ada figura yang ada dari ranting-ranting pohon yang sangat cantik, punya ide kreatif ya. Nah baik, tolong anak-anakku sekalian dipelajari ataupun dipahami materi video dari saya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Ingat, untuk pertanyaan biasanya taruhnya di grup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.